Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa fahman wa fiqhan warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Ikhtisar Ulumul Hadis karya Al-Hafidz Abul Fida Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 774 Hijriah. Terakhir sampai dalam pembahasan Musnad Ahmad ya, dan sudah kita jelaskan satu bagian darinya berkenaan dengan adanya hadis maudhu dalam Musnad Ahmad ya, dan ini sudah dijelaskan bahwasanya Ibnul Jauzi, demikian pula Al-Hafidz Al-Iraqi bahkan membuat juz' tersendiri untuk menjelaskan hadis dhaif atau menyebutkan hadis dhaif dalam Musnad Ahmad, yang kemudian ditambah dengan duyul dari As-Suyuti dan juga siapa kemarin disebutkan oleh ditambahkan oleh sebagian yang ulama lain ya, Al-Midrasi ya, Sibghatullah Al-Midrasi juga menambahkan zail terhadap kitabnya Al-Iraqi, sehingga total hadis maudhu yang tersebut ya dalam Musnad Ahmad ada sekitar 40-an hadis yang disangka sebagai hadis maudhu dalam Musnad Ahmad, yang kemudian datang Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala kemudian menyanggah satu persatu hadis yang dikatakan sebagai maudhu dalam Musnad Ahmad. Dan sudah kita sebutkan kalam mutawassit dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam masalah ini. Selanjutnya kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Tsumma innal imama Ahmad qad fatahu fi kitabihi hadza ma'a annahu la yuzawihi kitabun musnadun fi kasratihi wa husni siyaqatihi ahaditsu katsiratun jidda." Kata beliau bersamaan dengan atau kata beliau rahimahullahu taala, Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad ini, dan sudah kita sebutkan bahwa Al-Musnad adalah kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatus sahabati ala hidah, bahwa Al-Musnad adalah semua kitab, suatu jenis kitab hadis yang di dalamnya dikumpulkan semua marwiyat ya, semua marwiyat sahabat secara berurut. Kata beliau, Imam Ahmad rahimahullahu taala luput dari beliau dalam hadis ini, maksudnya ya, dari Musnad Ahmad ahaditsu katsiratun jidda, ada banyak hadis ya. Padahal kitab Ahmad ini tidak la yuzawihi ya, tidak bisa disandingkan dengan kitab musnad manapun dari sisi jumlah hadisnya dan dari sisi husni siyaqatih, dari sisi kebaikan atau baiknya tartibnya ya, baiknya tartib dari Imam Ahmad rahimahullah. Yani dari semua kitab Musnad Ahmad ini adalah musnad yang paling banyak jumlah hadisnya. Disebutkan sampai 30.000 hadis, bahkan ada yang menyebutkan sampai 40.000 hadis. 40.000 hadis dalam Musnad Ahmad. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, ternyata tetap masih ada yang luput ya dari beliau ya, hadis-hadis. Dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah, ahaditsu katsiratun jidda. Masih banyak hadis-hadis di luar sana ya yang luput dari Imam Ahmad rahimahullah. Padahal jumlahnya sudah seperti itu, 30.000 atau ada yang mengatakan bahkan 40.000 hadis.
Bahkan ada hadis-hadis dalam riwayat Bukhari ataupun Muslim yang tidak tersebut dalam riwayat Imam Ahmad. Ada hadis-hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya yang tidak terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, kemudian bal qad qila innahu lam yaqa' lahu jama'atun minas sahabati alladhina fis sahihain qariban min mi'atain. Bahkan ada yang menyatakan bahwa ada sekitar 200 orang sahabat yang hadisnya diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, ya, dalam Bukhari Muslim tidak diriwayatkan oleh Imam Ahmad. 200 orang sahabat. Padahal ini kitab Al-Musnad. Ini kitab Al-Musnad yang mempersyaratkan menghimpun di dalamnya semua hadis-hadis, ya, dari sahabat yang disebutkan terjemahnya di situ. Ya, disebutkan namanya di Al-Musnad. Tapi ada yang mengatakan ternyata ada sekitar 200 orang sahabat, yang mana 200 orang sahabat ini tersebut hadisnya dalam Bukhari Muslim namun tidak terdapat dalam Musnad Ahmad. Dan ini tentunya menjadi nilai minus tersendiri bagi Musnad. Ini menurut orang yang mengatakan ini. Nah, kemudian namun hal ini kemudian disanggah oleh Ibnu Asakir rahimahullahu taala, di mana beliau berkata fi hadza ghuluwun syadid. Pernyataan yang mengatakan bahwa ada sekitar 200 orang sahabat yang tersebut dalam Bukhari Muslim namun tidak tersebut dalam Musnad Ahmad, ini terlalu berlebihan. Dan tentu saja ini bisa kita pahami, atau sebelumnya butuh kita pahami bahwa Imam Ahmad juga zamannya sebelum Bukhari dan Muslim. Ya, Imam Ahmad juga zamannya sebelum Bukhari dan Muslim. Baik Bukhari maupun Imam Muslim, ya, itu mutaakhir dibandingkan Imam Ahmad. 6. Kata Ibnu Asakir rahimahullah, bal nara anna alladhi fatal musnad min al-ahadithi syai'un qalil. Bahkan menurut kami, kata Ibnu Asakir rahimahullah, hadis-hadis yang luput dari Musnad Imam Ahmad itu sedikit. Wa aktsaru ma yafutuhu min hadithi sahabiyyin muayyan yakunu marwiyan indahu maknahu min hadithi sahabiyyin akhar. Ya. Namun, ya, adapun hadis-hadis yang dari sahabat tertentu Imam Ahmad tidak riwayatkan, maka dia sudah riwayatkan makna dari hadis tersebut dari sahabat yang lain. Nah, maksudnya kalau dikatakan bahwasanya ini nih, sahabat ini hadisnya tidak diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maka kita lihat apa sih matan hadis tersebut. Oh, matannya tentang ini. Oh, kalau matannya tentang itu, Imam Ahmad sudah diriwayatkan matan seperti itu tapi dari sahabat yang lain. Maka boleh mencukupkan dengan sahabat ini dan tidak menyebutkan sahabat itu karena matannya sudah sama. Jelas sampai sini? Baik. Cuman kelihatannya Al-Hafidz Ibnu Asakir rahimahullah juga tidak sependapat dengan pernyataan Ibnu Katsir di atas yang mengatakan bahwa yang luput dari Imam Ahmad ahaditsu katsiratun jidda. Ya. Yang luput dari Imam Ahmad ada banyak hadis. Bahkan jidda. Ahadis dalam bentuk sighah muntahal jumu jiddan. Yani banyak yang Imam Ahmad luput. Kata Ibnu Asakir rahimahullah, yang menurut kami atau yang kami lihat, yang luput dari Al-Musnad hanyalah ala hadis syai'un qalil, hanya sedikit. Nah, maka di sini Ibnu Asakir rahimahullahu taala juga tidak sependapat dengan Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, adapun apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Asakir rahimahullahu taala bahwasanya matan dari hadis tertentu dari sahabat tertentu yang tidak beliau riwayatkan, namun matan tersebut beliau sudah riwayatkan dari sahabat lain dan kelihatannya beliau mencukupkan dengan itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini juga tidak terlalu bisa diterima, ya, dari alasan ataupun taujih dari Ibnu Asakir rahimahullah. Mengapa? Karena ini adalah kitab Al-Musnad. Dan kitab Al-Musnad tidak memandang matannya sudah ada kesamaan atau tidak dan seterusnya. Ya, Al-Musnad itu ibrahnya adalah sahabat per sahabat. Maka selayaknya walaupun itu dari itu hadis memiliki matan diriwayatkan oleh banyak sahabat, walaupun matannya semua sama, selayaknya diriwayatkan seluruhnya selama sahabatnya berbeda. Jelas sampai sini ya? Nah, maka alasan bahwasanya kalaupun ada sahabat yang Imam Ahmad luput,
maka matannya itu sudah diriwayatkan dari sahabat yang lain, ya tidak ada masalah. Namun kita katakan ini kitab musnad, bukan kitab sunan. Ya, bukan kitab sunan dan seterusnya. Ini kitab musnad yang mempersyaratkan meriwayatkan riwayat sahabat-sahabat. Ya, jadi selama sahabatnya berbeda, walaupun matan hadisnya sudah diriwayatkan dari sahabat lain, selayaknya tetap dikeluarkan, tetap diriwayatkan. Jelas ya? Baik. Kemudian disebutkan di bawah sedikit tambahan berkenaan dengan Musnad Ahmad. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau pernah menasihati putranya Abdullah bin Ahmad bin Hambal yang meriwayatkan Al-Musnad dari ayahnya. Iya. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Hadzal kitab jama'atuhu wa antaqaituhu min aktsar min 700 alfi haditsin wa 50 alfa." Kata beliau, Musnad ini, hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad ini, Musnad saya ini, saya sudah pilih, saya sudah saring, ya, dari lebih dari berapa? 750.000 hadis. Jadi 750.000 hadis beliau, ya, ingat sekali lagi, kalau kita katakan hadis di kalangan ulama mutaqaddimin mengatakan hadis, maka yang dimaksud dengannya adalah dengan riwayat-riwayatnya, dengan semua sanad-sanadnya, Jelas ya? Baik. Kata Imam Ahmad rahimahullah, saya mentangkih, ya, memilih dari 750.000 hadis ini, saya pilih-pilih sekitar berapa tadi? 30.000, menurut sebagian pendapat 40.000 hadis beliau tuangkan dalam Al-Musnad dari sekitar 750.000 hadis. Nah, fa makhtalafa fihi al-muslimuna min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farji'u ilaihi. Maka apa-apa yang para ulama berselisih, berbeda pandangan mengenai sebuah hadis, apakah ini sahih dari Rasulullah SAW atau tidak, maka silakan kalian merujuklah ke kitab saya Al-Musnad. Fa in wajadtumuhu fihi wa illa falaysa bihujjah. Ya. Kalau kalian temukan hadis tersebut dalam buku saya, maka yakni fa huwa hujjah. Wa illa, tapi kalau hadis yang diperselisihkan itu tidak terdapat dalam Musnad saya, maka itu bukan hujjah. Nah, dan ini kata Az-Zahabi rahimahullahu taala, ini alal ghalib tentunya. Alal ghalib. Bukan berarti semua di luar Musnad Ahmad laisa bihujjah, karena sebagaimana sudah kita sebutkan, ada beberapa hadis dalam riwayat Bukhari Muslim, ya. Ada beberapa sahabat yang hadisnya diriwayatkan dalam Bukhari Muslim namun tidak terdapat dalam riwayat Ahmad. Jelas? Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini selesai penjelasan berkenaan dengan Musnad Ahmad. Jadi kesimpulannya tidak diragukan, Musnad Ahmad memiliki maziyah dan keistimewaan dibandingkan kutub al-masanid yang lainnya, dan tidak diragukan hadis sahih di dalamnya, atau hadis makbul, saya katakan hadis makbul, mencakup sahih dan hasan di dalamnya jauh lebih banyak dibandingkan kitab-kitab yang lain. Nah, summa qala Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berpindah membahas mengenai al-kutubul khamsah. Al-kutub al-khamsah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hakadha qaulul hafidhi Abi Tahirin as-Silafi fil usulil khamsah. As-Silafi bi kasri sin. Ya. Abi Tahirin as-Silafi fil usulil khamsah. Nah, yakni al-Bukhari wa Musliman wa Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Semisal dengannya apa yang dinyatakan oleh Abu Thahir, ya, berkenaan dengan usulul khamsah. Usulul khamsah di sini, ya, kalau menurut istilahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rawahul khamsah, ya berarti kutubus sittah minus Ibnu Majah. Jadi Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Tirmidzi dan Nasa'i. Nah, apa komentar Abu Thahir terhadap 5 kitab ini? Baik, kalau Bukhari Muslim jelas ya. Ini berarti yang tinggal 3 ini, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Itu pun Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i sudah berlalu pembahasannya kemarin, ya. Ketika Al-Hakim dan Al-Khatib mengitlaqkan kata sahih pada Jami' At-Tirmidzi, demikian pula Ibnu Sakan dan Al-Khatib mengitlaqkan kata sahih pada sifat sahih pada Sunan An-Nasa'i. Sudah berlalu kan? Nah, yang tidak pernah disinggung di sini sebelumnya adalah Abu Dawud. Apa kata Abu Thahir As-Silafi rahimahullah? Innahu ittafaqa ala sihhatiha ulama'ul masyriqi wal maghrib tasahulun min. Ya.
Abu Thahir berkata bahwa para ulama di timur dan di barat sepakat akan kesahihan 5 kitab ini. Titik sampai di sini ucapannya Abu Thahir. Apa komentar Ibnu Katsir terhadap ucapan Abu Thahir? Kata Ibnu Katsir, tasahulun min. Ini adalah sikap bergampangan dari Abu Thahir. Tidak demikian kenyataannya. Wa qad ankarahu Ibnu Shalahi wa ghairuhu. Pernyataan Abu Thahir ini telah diingkari dan disanggah oleh Ibnu Shalah dan selainnya. Nah, ini berkenaan dengan kalamnya Abu Thahir ya. Disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir ya. Disebutkan bahwa ucapan As-Silafi, Abu Thahir As-Silafi sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah, ketika Abu Thahir disanggah oleh Ibnu Shalah, maka Al-Iraqi balas membela. Ya, Al-Iraqi kemudian membela Abu Thahir As-Silafi. Ya. Di mana Al-Iraqi mengatakan ya bahwasanya yang dihukumi sahih atau yang dinyatakan oleh Abu Thahir ini bahwa kelima kitab ini semuanya sahih, ya. Yang dimaksud di sini adalah usul hadisnya. Yakni usul hadis, yakni asal hadis itu sahih walaupun di sebagian jalannya dhaif atau ada lafaz tambahannya dhaif, tapi hadis ini punya asal yang sahih. Hadis ini punya asal yang sahih. Anggaplah misalnya ada hadis di riwayat Abu Daud. Di riwayat Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tapi dalam riwayat Abu Daud datang dengan jalan yang dhaif atau di dalamnya ada tambahan-tambahan lafaz yang tidak terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Tidak terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Nah, maka tambahan-tambahan ini ya bisa dikatakan sebagai dhaif ataupun syadz sebagaimana kata sebagian ahlul ilm. Dia disebutkan di antaranya oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala di antara kaidah yang beliau sebutkan dalam hal ini bahwa kalau ada hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim masalan, kemudian hadis ini diriwayatkan di luar Bukhari Muslim dengan adanya lafaz-lafaz tambahan yang mempengaruhi hukum, maka lafaz-lafaz tambahan ini dihukumi syadz atau aglabuhu wallahu alam. Ya, ini jelas dihukumi syadz. Dihukumi apa? Syadz. Kenapa? Karena tentu Al-Bukhari dan Muslim sudah ittila dengan semua lafaz-lafaz tambahan tersebut, namun sengaja mereka tidak riwayatkan. Nah, seperti kita katakan di sini, ketika dalam riwayat Abu Daud misalnya ada tambahan lafaz, tambahan lafaz dalam sanadnya atau dari sanad yang lain atau tambahan lafaz pada matanya, afwan, ya. Maka tambahan ini dikatakan dhaif. Namun asal hadisnya dikatakan asluhu fil Bukhari masalan. Asal hadisnya dalam riwayat Al-Bukhari. Nah, inilah yang dikatakan oleh Abu Thahir. Ya, disebutkan ucapannya oleh Al-Iraqi. Ya. Kata Abu Thahir, "Wa kitabu Abi Daud fa huwa ahadul kutubil khamsati allati i'tamada ahlul hilli wal aqdi minal fuqaha'i wa huffadhil hadithil alamin nubaha ala qabuliha wal hukmi bi sihhati usuliha." Nah, ini kalamnya Abi Thahir As-Silafi tentang kutubul khamsah ini. Kata beliau bahwa para ulama fuqaha wal huffaz sepakat untuk apa? Al hukmi bi sihhati usuliha. Ya. Bahwa asal hadis-hadis yang terdapat di dalamnya semuanya apa? Sahih. Nah, karena itulah wallahu taala alim bisawab, dari sudut pandang mana? Ya, dari sudut pandang mana Ibnu Shalah ya memahami dari ucapan Abu Thahir As-Silafi ini yang mengatakan bahwasanya ulama timur dan barat sepakat akan kesahihan 5 kitab ini. Padahal yang dikatakan oleh As-Silafi hanyalah al-hukmi bi sihhati usuliha, yakni asal hadisnya itu sahih. Ya, dan sudah dimaklumi kata Al-Iraqi rahimahullahu taala, wa la yalzamu min kauni syai'i lahu aslun sahih ay yakuna sahiha. Dan sudah dimaklumi kata Al-Iraqi, ya. Ketika suatu hadis asalnya itu adalah hadis sahih, ya, yakni dia punya asal dalam hadis yang sahih, tidak mengharuskan bahwa hadis itu sendiri apa? Sahih. Nah, Allah taala alam bisawab. Ala kulli hal, jika ini yang dimaksud oleh Ibnu Shalah perkataan As-Silafi, maka apa yang beliau fahami dari kalam As-Silafi ini kurang tepat, karena As-Silafi mentakkid kesahihan kutubul khamsah dengan usuliha, bukan semua hadis-hadisnya. Ya, dengan demikian
maka sanggahan Ibnu Salah dengan sendirinya juga gugur. Karena istilahnya beliau membangun sanggahannya pada opini yang beliau bangun sendiri terhadap kalamnya Abi Thahir As-Salafi, padahal tidak demikian. Padahal ucapan Abi Thahir As-Salafi tidak demikian. Nah, rahimahumullahu taala jami'an. Nah, kemudian beliau berpindah kepada masalah berikutnya. Qala Ibnu Salah, wa hiya ma'a dzalika a'la rutbatan minal kutubil masanid. Bersamaan dengan itu, ya, kelima kitab ini, Bukhari, Muslim jelas ya, yakni kutubus sunan ini, ya, lebih tinggi derajatnya dibandingkan kitab-kitab al-masanid ka Musnad Abad ibn Humaid, wa Darimi, wa Ahmad bin Hanbal, wa Abi Ya'la, wal Bazzar, wa Abi Dawud at-Tayalisi, wal Hasan bin Sufyan, wa Ishaq bin Rahawai, wa Ubaidillah bin Musa wa ghairihim. Bersamaan dengan itu, ketiga kitab ini, yakni Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, ini lebih sahih dibandingkan kutubul masanid, semacam yang disebutkan nama-namanya di sini. Hatta dikatakan Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya. Kenapa al-masanid lebih kutubus sunan ini lebih tinggi, ya, derajatnya dibandingkan kutubul masanid? Fa innahum yadhkuruna an kulli sahabiyyin ma yaqa'u lahum min haditsi. Karena kutubul masanid tidak mempersyaratkan kesahihan, tidak juga mempersyaratkan itu hadis ma'mulun bihi aula, ya. Tapi yang mereka persyaratkan, pokoknya ini sahabat, kami sebutkan semua riwayatnya di dalamnya dengan menutup pandang pada status hadis tersebut, sahih kah, dhaif kah, hasan kah, atau bagaimana. Pokoknya himmah atau yang menjadi ihtimam dari ashabul masanid ini adalah menyebutkan semua riwayat-riwayat sahabat yang bersangkutan dengan menutup pandang bagaimana statusnya. Berbeda dengan al-masanid, mereka masih pilih-pilih ya, masih pilih-pilih. Nah, ini yang menjadikan kitab as-sunan lebih tinggi derajatnya dibandingkan kitab al-masanid. Wallahu taala alam bisawab. Baik, di sini ada yang menarik. Kalau kita lihat sepanjangan pembahasan kitab-kitab ini, sudah mau masuk ke pembahasan akhir as-sahih ya. Nah, berkenaan dengan al-mu'allaqat, kemudian nanti akan dibahas masalah talaqqat al-ummah as-sahihaini bil qabul. Ya. Tinggal 2 masalah atau 3 masalah lagi. Nah, kalau kita lihat pembahasan dari awal sampai akhir ini dengan beberapa kitab yang tersebut di sini ya, mulai dari Musnad Al-Bazzar ya, kemudian masuk ke Al-Ma'ajim, kemudian Kutubus Sunan, kemudian Al-Muwatta, kemudian Musnad Ahmad dan seterusnya. Ya, sama sekali nggak disinggung di sini tentang Ibnu Majah. Ya, bahkan di sini di pembahasan Al-Kutubul Khamsah, ya, tidak disinggung sama sekali tentang Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah rahimahullahu taala. Ya, wallahu taala alam bisawab tentang masalah ini. Ya, kelihatannya yang membuat para ulama atau tidak disebutkan di sini berkenaan dengan Ibnu Majah sama sekali, karena status atau Sunan Ibnu Majah ini dianggap sebagai kitab yang paling adna martabah minas sunan. Yani Sunan Ibnu Majah ini merupakan kitab sunan yang paling rendah derajatnya dibandingkan kitab sunan yang lain. Ya, kalau kita mau kurang lebih tartib kutubus sunan yang 4 ini, kalau Bukhari, Muslim kan sudah. Kalau kita mau tartib kutubus sunan dari sisi yang mana lebih a'la rutbatan, lebih tinggi derajatnya, kita bisa mulai dengan Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud, kemudian An-Nasa'i, setelah itu At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah. Abu Dawud, baru An-Nasa'i, baru At-Tirmidzi, baru Ibnu Majah. Ini tartib keempat kitab ini dari sisi yang mana yang lebih sahih. Yani semua sama-sama ada hadis dhaifnya, tapi yang mana masih lebih banyak sahihnya. Nah, Abu Dawud, An-Nasa'i, kemudian At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah. Ya. Sampai-sampai sejumlah ulama memandang bahwasanya ya, karena saking banyaknya atau karena banyaknya hadis-hadis dhaif dalam
Nah, karena banyaknya hadis-hadis dhaif dalam Ibnu Majah, sampai-sampai sebagian ulama tidak memandang Ibnu Majah ini masuk dalam deretan kutubus sittah. Ya, tidak masuk dalam deretan kutubus sittah. Kalau sampai sini, bahkan mereka menganggap bahwa masih ada hadis-hadis lain yang lebih layak untuk dimasukkan dalam deretan kutubus sittah, ya, dibandingkan Ibnu Majah. Kalau ashab kutubul khamsah di sini sudah jelas, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai 5. Nah, sekarang siapa yang keenam? Siapa yang keenam? Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Nah, yang pertama, ada yang memasukkan bahwa pelengkap kutubus sittah itu lebih layak al-Muwatta. Muwatta Imam Malik. Jelas sampai sini, Muwattanya Imam Malik. Nah, dan ini pendapat dari Ibnul Asir rahimahullahu taala dalam Jami' al-Usul. Ya, pendapat Ibnul Asir dalam Jami' al-Usul. Nah, dan ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang layak menjadi pelengkap untuk kutubus sittah adalah Ibnu Majah. Nah, dan disebutkan bahwa yang pertama kali menggolongkan Ibnu Majah ke dalam deretan ashab kutubus sittah adalah Abu Thahir Al-Maqdisi. Abu Thahir Al-Maqdisi dalam kitabnya Syurutul A'immah. Nah, kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah bahwa yang lebih layak menempati posisi yang keenam adalah Sunan Ad-Darimi. Nah, dan ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya. Seandainya Abu Thahir Al-Maqdisi tidak mendahului saya dalam memasukkan Ibnu Majah ke dalam kutubus sittah, niscaya yang saya tambahkan adalah Ad-Darimi. Yani Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan ini karena sudah terlanjur, dan ini pilihan dari Abu Thahir Al-Maqdisi terhadap Ibnu Majah masuk dalam deretan kutubus sittah ini sudah terlanjur diterima, tersebar dan masyhur. Ya, kata Ibnu Hajar rahimahullah, seandainya dia tidak mendahului saya akan masukkan Ad-Darimi yang menggantikan Ibnu Majah dalam kutubus sittah ini. Jelas sampai sini? Baik. Wallahu taala alam bisawab. Nah, adanya khilaf dalam masalah ini menunjukkan bahwa Sunan Ibnu Majah merupakan sunan yang paling derajatnya paling di bawah. Ya, derajatnya paling di bawah. Nah, sampai-sampai ada sebagian ulama, ya, menyebutkan bahwasanya sebagian besar mufradatnya Ibnu Majah dari kutubul khamsah itu dhaif. Sebagian besar. Ya, ini disebutkan oleh dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengatakan bahwa kalau ada hadis hanya Ibnu Majah yang sendirian meriwayatkan, tidak ada kutubul khamsah, yakni ashab kutubul khamsah yang lain yang riwayatkan, maka kata Ibnu Taimiyah sebagian besarnya, bukan semuanya, sebagian besarnya dhaif, tidak sahih. Nah, yang lebih ekstrim dibandingkan itu Al-Mizzi rahimahullahu taala, beliau dengan tegas menyebutkan, kata Al-Mizzi, kullu hadisin infarada bihi Ibnu Majah anil khamsah fahuwa dhaif. Ya, semua hadis, kullu hadisin infarada bihi Ibnu Majah fahuwa dhaif. Semua hadis yang Ibnu Majah sendirian meriwayatkan anil khamsah, dari 5 kitab yang lain, 5 ashab kutub yang lain, maka ini adalah hadis yang dhaif. Jelas sampai sini? Dan tentu saja kalamnya Al-Mizzi ini disanggah oleh para ulama, bahkan kenyataannya Ibnu Majah rahimahullahu taala telah meriwayatkan hadis-hadis, dan dia sendiri dalam meriwayatkan hadis tersebut dari kutubul khamsah, dan ditemukan banyak hadis-hadis yang sahih. Nah, sebagai faedah, Muhammad Fuad Abdul Baqi, ya, ini diantara yang pertama kali mencetak tahqiq beliau, termasuk yang pertama kali dicetak dalam Sunan Ibnu Majah. Ya, beliau menyebutkan bahwa total hadis dalam Sunan Ibnu Majah adalah 4.341 hadis. 4.341 hadis. Nah, kemudian 3.002 hadis diantaranya itu terdapat dalam kutubul khamsah.
apakah diriwayatkan oleh mereka semua atau sebagiannya. Yang jelas ada dalam kutubul khamsah. Ya, jadi dari 4.341 hadis, 3.002 hadis diantaranya itu ada dalam kutubul khamsah. Ya, berarti kan sisanya sekitar berapa? 1.300-an. Nah, 1.300-an inilah yang Ibnu Majah sendirian meriwayatkan dari dan yang tidak diriwayatkan oleh ashab kutubul khamsah, sekitar 1.300-an. Nah, kemudian 1.300-an ini kata Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu taala, ya, 428 hadis diantaranya, 428 hadis diantaranya itu perawinya thiqah, sahih sanadnya. Ya, 428 hadis diantaranya rawinya thiqah, sahih sanadnya. Kemudian 199 hadis itu hasan sanadnya. 199 hadis hasan sanadnya. Kemudian 617 hadis itu dhaif sanadnya. 617 hadis dhaif sanadnya. Dan 99 hadis ini sangat dhaif. Ya, dhaif parah. Dhaifun jiddan, munkar, bahkan ada yang maudhu. Ada yang maudhu, hadis palsu. Jelas? Nah, maka di sini kita bisa lihat, ya, di sini kita bisa melihat bahwa jumlah hadis yang gabungan antara sahih dengan hasan, yakni makbul, 428 ditambah dengan 199, itu masih jauh lebih banyak, itu masih lebih banyak dibandingkan yang dhaif sanadnya sekitar 617 hadis. Sekitar 617 hadis. Jelas sampai sini? Karena itulah ucapan siapa Al-Mizzi rahimahullah jelas enggak bisa diterima, yang mengatakan bahwasanya semua hadis yang infarada bihi Ibnu Majah anil khamsah fahuwa dhaif, ini tidak bisa diterima karena kenyataannya tidak demikian. Nah, baik. Ini faedah disebutkan oleh Syekhuna Hamid bin Akram Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap Sunan Ibnu Majah. Dalam syarah beliau terhadap Sunan Ibnu Majah ketika beliau mendudukkan status dari Ibnu Majah ini. Dan bila syak walaupun memang Ad-Darimi secara umum lebih bagus hadis-hadisnya dibandingkan Ibnu Majah, ya, itu tidak diragukan bahwa riwayat Ad-Darimi, dan Ad-Darimi juga lebih akdam dibandingkan Ibnu Majah zamannya, ya, lebih dahulu dibandingkan Ibnu Majah zamannya. Tapi ya, atau istilah yang disebutkan yang pertama kali dicetuskan oleh Abu Thahir Al-Maqdisi rahimahullah ini sudah menjadi sudah masyhur dan mutadawil dan makbul inda al-ulama, bahwa Ibnu Majah adalah sadisu as-sittah, ya, kitab yang keenam dari ashab dari kutubus sittah. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Kemudian beliau berpindah ke pembahasan selanjutnya. Ini semua selesai pembahasan mengenai mawadhi atau al-kutub, kitab-kitab yang kita bisa dapatkan di dalamnya hadis sahih di luar Bukhari dan Muslim. Ya, ini memang sudah penjabarnya cukup sudah masuk dalam bentuk sinopsis ringkas untuk kitab-kitab yang disebutkan. Cuman asal masalahnya adalah dari kalamnya Ibnul Akhram yang mengatakan bahwasanya tidak ada hadis sahih di luar Bukhari dan hadis sahih di luar Bukhari Muslim tinggal dikit. Maka dibahaslah di sini sejumlah kitab-kitab hadis, ya, sejumlah kitab-kitab hadis yang sahih atau yang padanya terdapat hadis-hadis sahih yang totalnya itu jauh lebih banyak dibandingkan riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, afwan sebentar.
Baik. Jadi ini ya, jadi selesai penyebutan atau pembahasan mengenai kitab-kitab yang di dalamnya kita bisa dapatkan hadis-hadis sahih di luar Bukhari Muslim, dan totalnya lebih banyak dibandingkan yang terdapat dalam Bukhari Muslim, dan juga sudah beliau singgung sedikit atau beberapa masalah yang berkenaan dengan kitab-kitab tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Summa qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ini kembali kepada pembahasan Bukhari Muslim lagi. Setelah sebelumnya Mustadrak, kemudian disinggung masalah mustakhraj, setelah itu disebutkan kitab-kitab yang di dalamnya terdapat hadis sahih yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, setelah itu balik lagi ke pembahasan Bukhari Muslim. Apa itu? Qala rahimahullahu taala, kata Ibnu Katsir, wa takallama Syekh Abu Amr fi at-ta'liqatil waqi'ah fi Sahih al-Bukhari wa fi Muslimin aidan, lakinnaha qalilah. Qila innaha 14 mawdi'a. Kemudian Abu Amr Ibnu Salah, Syekh Abu Amr Ibn Salah rahimahullah berkomentar tentang ta'liq dalam yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. At-ta'liq yang dimaksud di sini adalah hadis-hadis al-mu'allaq, yakni al-mu'allaqat dalam Bukhari dan Muslim. Ya. Ma'ruf ladaikum annal mu'allaqat, ya, hadis-hadis mu'allaq adalah ma hudhifa isnaduhu amdan min mabda'is sanad. Ya. Mu'allaq adalah hadis yang sengaja dihapuskan sanadnya oleh penulis kitab. Dari awal mabda'is sanad, dari awal sanadnya. Ini berkebalikan dengan mursal. Kalau mursal kan tabi'i tidak menyebutkan sahabat atau tidak menyebutkan perantara antara dirinya dengan Rasulullah SAW. Tabi'in ini langsung meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Jadi yang hilang di bagian atasnya, aslus sanadnya, atau di bagian atasnya. Sementara mu'allaq sebaliknya, dia hilang bagian bawah antara mukharrij, yakni masalan Al-Bukhari atau Muslim, langsung menyebutkan hadis tanpa menyebutkan sanadnya. Ya. Intinya mau yang dihilangkan itu satu orang, mau dihilangkan dua orang, mau dihilangkan tiga orang, bahkan walaupun semua sanad dihilangkan, Al-Bukhari langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mu'allaq. Atau Bukhari mengatakan qala Abu Hurairah kaza, dihapuskan semua sanad kecuali sahabat, itu juga mu'allaq. Ya. Atau bahkan ya, masalan qala Al-Bukhari qala Az-Zuhri an Anas, dihapuskan semua sanad kecuali tabi'in dan sahabatnya, ini juga mu'allaq. Bahkan kalaupun Al-Bukhari menghapuskan gurunya dengan sengaja, ini bedanya. Bedanya mu'allaq dengan munqati. Kalau mu'allaq memang sengaja dilakukan oleh siapa? Sengaja dilakukan oleh penulis kitabnya, sengaja. Itu mu'allaq. Ya, hatta walaupun Al-Bukhari sengaja menghilangkan gurunya, langsung ke guru-gurunya di atas. Misalnya Al-Bukhari mengatakan qala Malik. Bukhari dengan Malik ma'ruf, perantaranya satu orang. Apakah Abdullah bin Yusuf Al-Firabri, At-Tinisi, ya? Abdullah bin Yusuf At-Tinisi, ataukah masalan Al-Qanabi, ya, Al-Qanabi, Muhammad bin Maslam Al-Qanabi, Ibn Qanab Al-Qanabi. Baik. Nah, ketika Al-Bukhari mengatakan qala Malik, maka ini jelas yang hilang ini satu orang. Antara Bukhari dengan Malik, yang dihilangkan oleh Imam Malik satu orang. Ini kan mirip munqati. Ya. Tapi tatkala terputusnya itu di awal sanad, yakni di arah mukharrij, maka ini tetap dikategorikan mu'allaq. Ya. Tetap dikategorikan apa? Mu'allaq. Kalaupun ada yang mau mengatakan mu'allaq munqati, ya lahu dzalik lah, ya la masyaha fil istilah. Tapi yang jelas ini yang tabik dengan istilah mu'allaq. Ya. Sesuai dengan definisi mu'allaq, yaitu hilangnya sanad mim mabda'il isnad amdan, dengan sengaja. Ya. Jadi kalau Bukhari langsung meriwayatkan dari guru-gurunya dengan sengaja, maka ini mu'allaq. Inilah yang membedakan antara munqati dengan mudallas. Kalau mu'allaq dilakukan dengan amdan. Baik, dalam Bukhari dan Muslim terdapat hadis-hadis mu'allaq seperti ini, di mana Bukhari demikian pula Muslim dengan sengaja tidak menyebutkan sanadnya sampai kepada sahibul kalam. Nah, dikatakan di sini bahwa Ibnu Salah rahimahullah kemudian membahas mengenai ta'liqat, yakni mu'allaqat yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim juga. Lakinnaha qalilah, tapi jumlahnya sedikit. Hak di sini lakinnaha ini kembali kepada mu'allaqat sahih Muslim. Ya. Jelas sampai sini. Jadi walakinnaha, hak di sini tidak kembali kepada mu'allaqat Bukhari dan Muslim. Tidak juga kembali kepada Bukhari saja, tapi kembali kepada Muslim saja. Ya.
Jadi domir ha kembali kepada yang terdekat, yakni muallaqat pada Sahih Muslim ini yang qalilah, sedikit. Mengapa? Karena ma'ruf dalam Sahih Bukhari ya, jumlah muallaqat sangat banyak. Jumlah muallaqat sangat banyak. Ya, kata siapa? Ibnu Salah rahimahullahu taala, muallaqat dalam Sahih Muslim ini qalilah, sedikit. Qila innaha arba'ata asyara mawdi'an. Ya, ada yang mengatakan jumlahnya ada 14 hadis muallaq dalam Sahih Muslim. Taib, sebenarnya hadis-hadis muallaq itu bukan hanya terdapat dalam Bukhari Muslim, juga terdapat dalam kutubus sunan. Dalam kutubus sunan juga terdapat apa? Hadis-hadis muallaq. Nah, hanya saja mengapa muallaqat Bukhari dan Muslim yang dibahas? Ya tadi, karena keunggulan kedua kitab ini, di mana keduanya mempersyaratkan sihah di dalamnya, ya, dan istaufa syurut, dan mereka memenuhi kriteria yang mereka terapkan sendiri, yakni harus sahih. Karena itulah muallaqat dalam Bukhari Muslim memiliki memiliki mizah, keistimewaan dan keunggulan dibandingkan muallaqat di luar Bukhari dan Muslim. Karena itu fokus muallaqat, pembahasan dalam kutubul mustalah itu pada muallaqat keduanya, Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Dikatakan di sini bahwa jumlah muallaqat dalam Sahih Muslim lebih sedikit, totalnya ada yang mengatakan 14. Ya, sebagian ulama atau disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya atau bukan Hafidz Ibnu Hajar, disebutkan oleh sebagian ahlul ilm bahwasanya total muallaq dalam Sahih Muslim itu 12 hadis. 12 hadis. Nah, bukan 14. Dan dari 12 hadis ini, semua hadis-hadis yang muallaq dalam Sahih Muslim dari 12 ini semua sudah disambung sanadnya oleh Imam Muslim di hadis yang lain. Nah, jadi hadis muallaq ini pada dasarnya kita tidak bisa cek dia sahih kah, hasan, dhaif atau bagaimana seterusnya. Ini kita berbicara muallaq secara umum dulu, bukan Bukhari Muslim. Hadis muallaq kan dihapus sanadnya. Maka pada dasarnya ya, kalau yang dihapus sanadnya cuma satu orang, ini berarti kan manzilahnya sama seperti apa? Munqati. Sama seperti munqati, mudallas dan semacamnya. Mursalul khafi itu kalau yang dihapus cuma satu orang. Kalau dihapus dua orang berarti kedudukannya sama seperti muqdal, masalah. Tapi kalau misalnya dari penulis langsung Abu Hurairah, dari penulis langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak bisa dicek hadisnya sahih atau tidak. Kenapa? Tidak ada sanadnya. Karena itulah langkah yang perlu dilakukan. Langkah pertama yang perlu dilakukan ketika seorang mendapati hadis muallaq adalah mencari ulama atau mencari jalan lain hadis ini, apakah ada yang meriwayatkan hadis ini secara dengan sanad yang mausul, bersambung atau tidak. Kalau ditemukan, maka itu yang dihukumi, yang ditemukan itu yang lengkap sanadnya itu yang dihukumi. Nah, jelas sampai sini. Nah, dari 12 hadis muallaq dalam Sahih Muslim, semua 11 hadisnya sudah disambung, diriwayatkan dengan sanad yang bersambung oleh Muslim dalam Sahih Muslim juga. Cuman satu yang beliau tidak sambung. Tidak sambung. Itu pun yang satu ini sudah diriwayatkan secara bersambung oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Saya lupa kalau nggak salah dalam Kitabul Hajj atau di mana gitu. Ya, yang jelas satu hadis yang tidak disambung oleh Muslim itu sudah disambung sanadnya oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kalau begitu, muallaqat dalam Sahih Muslim tidak ada masalah, semuanya sahih. Ya, muallaqat dalam Sahih Muslim tidak ada masalah. Kenapa? Karena dari 12 hadis, 11 hadis beliau sudah sambung dalam Sahih Muslim sendiri dan satunya disambung oleh Bukhari di Sahih Bukhari. Maka tidak ada obrolan tentang muallaqat dalam Sahih Muslim, tidak ada muskilah sama sekali. Nah, yang muskil di sini adalah muallaqat pada Sahih Al-Bukhari. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Nah, jumlah hadis muallaq dalam Sahih Al-Bukhari itu sekitar 1340 hadis. 1340 hadis. Ada yang menyebutkan 1341 hadis. Jadi 1340 hadis muallaq dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, di mana 160 hadis di antaranya ini sedikit sekali ya, dari 1340 hadis 160 hadis di antaranya Al-Bukhari riwayatkan secara mausul, sudah sambung sanadnya di Sahih Bukhari. Ya, 160 hadis di antaranya Al-Bukhari sudah sambung sanadnya di dalam Sahih Bukhari sendiri. Berarti tersisa masih ada sekitar 1200-an. Ya, 1100 lebih ya, 1180-an. Ya, masih banyak.
Ya, masih banyak hadis muallaqat dalam Sahih Bukhari yang tidak disambung sanadnya oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, dan semua muallaqat dalam Sahih Al-Bukhari ini disebutkan oleh di ta'liq di bawah bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala telah mentakhrij meriwayatkan dengan sanad beliau sendiri, maksudnya ya, telah mentakhrij semua muallaqat dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab yang beliau beri judul Taghliq at-Ta'liq. Nah, di mana beliau mentakhrij dan menyebutkan sanad dari semua hadis-hadis muallaqat dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, sekarang permasalahannya, yang 160 situ aman, yang 160 aman. Al-Bukhari sudah sambung di tempat yang lain. Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan yang tidak didapati sanad bersambung dari Bukhari dan Muslim, Bukhari maupun Muslim? Nah, kata siapa? Ibnu Salah rahimahullahu taala, wa hasilul amr, kata Ibnu Katsir rahimahullah, kesimpulannya anna ma 'allaqahu al-Bukhari bi sighatil jazmi fa sahihun ila man 'allaqahu anhu thumma an-nadharu fi ma ba'da dhalik wa ma kana minha bi sighatit tamridi fala yustafadu minhu sihhatun wala tunafiha aidan li'annahu qad waqa'a fi dhalika min dhalika kadhalik wa huwa sahihun wa rubbama rawahu Muslim. Nah, kata beliau, kesimpulan berkenaan dengan muallaqat Sahih Bukhari, yakni yang tidak disambung oleh Al-Bukhari dalam Sahihnya, kesimpulannya adalah bahwa apa-apa yang ditakliq oleh Al-Bukhari dengan sigatul jazm, sigat memastikan bahwa itu dinisbatkan kepada si fulan, dipastikan. Ya, sigatul jazm, misalnya dikatakan qala fulan. Ini kalimat qala fulan berkata, ini kan jazm, dia pastikan si fulan berkata. Walaupun dia tidak sebutkan sanadnya, tapi dia pastikan ini ucapan si fulan. Al-Bukhari pastikan ini ucapan si fulan. Nah, kapan Al-Bukhari meriwayatkan hadis muallaq tanpa sanad, tapi dia bawakan dengan sigo jazm, misalnya Bukhari hapuskan sanadnya langsung ke sahabat, kata Al-Bukhari wa qala Abu Hurairah. Ini namanya sigatul jazm, karena dipastikan. Nah, atau misalnya dikatakan rawa Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rawa, qala, ini sigatul jazm. Fiilnya maklum ya. Fiilnya maklum, kalimatnya kalimat kalimat positif. Kalimat maklum ya, fiilnya fiil maklum. Dia berkata, dia meriwayatkan dan seterusnya. Nah, kata beliau anna ma 'allaqahu al-Bukhari bi sigatil jazmi fa sahihun ila man 'allaqahu anhu. Maka statusnya adalah sahih, ya, sahih sanadnya sampai kepada yang mengucapkan itu. Summa an-nadharu fi ma ba'da dzalik. Maka yang perlu diperhatikan adalah sanad setelah itu. Misalnya Al-Bukhari mengatakan qala Az-Zuhri dengan sigatul jazm, maka setidaknya Al-Bukhari sudah menjamin, ya, sanad antara dirinya dengan Az-Zuhri itu sahih. Ya, yang dilihat kata beliau summa an-nadharu fi ma ba'da dzalik. Kemudian berarti yang diperiksa tinggal ya setelahnya Az-Zuhri ke atas. Ya, Az-Zuhri ke atas. Jadi kalau Bukhari mengatakan qala Abu Hurairah, ya sudah aman. Qala Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Al-Bukhari sampai Abu Hurairah sahih. Kenapa? Karena Al-Bukhari riwayatkan dengan sigatul jazm. Wa ma kana min habisi sigatit tamrid. Ya. Adapun yang datang dalam bentuk sigatul tamrid, misalnya ruwiya atau masalan diriwayatkan dari ruwiya an Aisyah, masalan ruwiya an Aisyah, atau dzukira ani Zuhri, atau yuzkaru an fulan wa fulana, yuzkar dalam bentuk majhul fiilnya, dalam bentuk majhul. Kalau sigatul jazm dalam bentuk ma'lum, qala, rawa, zakara, an, termasuk an. Ya, an juga, ya, ini kalau sengaja dihapus sanadnya kemudian langsung dikatakan an
an Ibnul Musayyab masalan, maka ini juga masuk dalam sigatul jazm. Kenapa? Ini masuk dalam bentuk pemastian ya, dari si fulan. Berarti dia pastikan dari si fulan. Adapun kalau sigatul tamrid, yakni fiilnya fiil majhul, semacam ruya, yurwa, zukira atau yuzkaru dan semacamnya, apa statusnya? Fala yustafadu minha sihhatun wala tunafiha aidan. Maka tidak bisa kita pastikan. Tidak kita katakan itu sahih, tidak juga kita katakan itu dhaif. Ya. Tidak kita katakan yang diriwayatkan dengan siqatut tamrid berarti semuanya dhaif. Tidak juga kita katakan yang diriwayatkan dengan siqatut tamrid semuanya sahih. Enggak dinamakan demikian. Tidak diitlakkan demikian. Melainkan harus diperiksa, harus dicek. Nah, kenapa? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, li'annahu qad waqa'a min dzalika kadzalik. Karena ditemukan ada muallaq dalam Sahih Bukhari dengan lafaz tamrid, dengan sigatut tamrid, wa huwa sahih, tapi ternyata hadisnya sahih. Wa rubbama rawahu Muslim, bahkan terkadang itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi ada hadis muallaq Al-Bukhari sebutkan dengan lafaz tamrid, yurwa, dzukira, ruwiya dan semacamnya, an Abi Hurairah, an Zuhri, an fulan dengan sigat tamrid. Tapi ternyata hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jelas sampai sini ini menunjukkan bahwa tidak semua hadis muallaq yang beliau bawakan dengan sigat tamrid itu dhaif. Itu dhaif. Nah, ala kulli hal, secara umum hadis-hadis yang diriwayatkan secara muallaq dengan sigatut tamrid dalam Sahih Al-Bukhari, ya, dalam Sahih Al-Bukhari, kalaupun dia dhaif, maka bentuknya hanyalah dha'fun yasir. Apakah ada perawi di dalamnya yang dhaif tapi dhaifnya yuhtamal, yakni bain-bain antara bisa mungkin masuk ke derajat hasan tapi lebih kuat sisi dhaifnya, lebih berat sisi dhaifnya. Ataukah kalaupun munqati maka inqita'nya yasir. Inqita' yang yasir. Jelas sampai sini? Tidak ada hadis muallaq dalam Sahih Bukhari dengan sigatut tamrid itu dhaifun jiddan masalan. Ya. Semuanya dhaifun fi syawahid. Semuanya dhaif fi syawahid. Tidak ada dhaif yang parah dalam Sahih Bukhari hatta walaupun muallaqat dengan sigatut tamrid. Ya, paling parah dalam Sahih Bukhari itu pun paling parah pada muallaqat ya. Karena akan disebutkan nanti bahwa muallaqat Sahih Bukhari enggak masuk dalam penamaan Sahih Bukhari. Ya, kita katakan yang paling parah dalam muallaqat yang terdapat dalam Bukhari ini, muallaqatnya Bukhari paling parah hanyalah rawi yang dhaifun muhtamal, ya, dhaifnya masih bisa diperdebatkan walaupun lebih arjah dia dhaif, atau kalaupun munqati maka inqita'nya yasir. Inqita' yasir. Sehingga secara umum kalaupun ditemukan dhaif maka dhaifnya yang jabir, masih bisa menguatkan dan masih bisa dikuatkan. Ia dhaifnya fi syawahid wal mutaba'at. Ya, ini khulasah pada ada sebenarnya tafri'at dan tafsilat dalam masalah ini. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwasanya yang diriwayatkan dengan sigatut tamrid terbagi, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaifun muhtamal, ada yang dhaif, ada yang munqati, ya, dengan inqita' yasiran. Ala kulli hal ini tafsil bisa dirujuk dalam nukatnya nukat Ibnu Shalah, nukat Ibnu Hajar ala Ibnu Shalah. Namun secara umum gambarannya seperti itu, bahwasanya kalaupun ditemukan ada hadis dhaif di dalam muallaqat yang terdapat dalam Bukhari di sini, maka paling banter seperti tadi, dhaifnya dhaif yahtamil, atau inqita'nya yasir. Inqita' yasir. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, thumma qala rahimahullahu taala wa ma kana min at-ta'liqati sahihan falaysa min namati sahihil musnad fihi li'annahu qad wasama kitabahu bil jami'il musnad sahihil mukhtasar fi umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa iyami. Nah, sebelumnya
bahwa yang saya sebutkan tadi berkenaan dengan hadis yang muallaq dengan sigatut tamrid, ya, dengan sigatut tamrid, maka secara umum statusnya adalah doif yang jabir, doif yang masih bisa menguatkan atau yang dikuatkan, ya, semuanya seperti itu kecuali, ya, tambahan, kecuali yang Al-Bukhari tansis sendiri dalam Sahih Bukhari bahwa itu tidak sahih. Ya, ini dikecualikan. Karena kan yang kita bicarakan di sini muallaqat yang tidak ada komentarnya Al-Bukhari di situ. Maka paling parah itu dhaif jiddan. Paling parah dhaifnya dhaif yahtamil atau kita yasir. Tapi kalau muallaq tersebut ditansis oleh Al-Bukhari bahwa itu la yasih, maka ini sudah bukan yang jabir, tapi dhaif la yang jabir. Kalau Al-Bukhari langsung mentansisnya. Jelas? Semisal disebutkan contohnya oleh sebagian ahlul ilm, seperti hadis dalam kitabus shalah tentang masalah imam, ya. Kata Al-Bukhari rahimahullahu taala, wa yuzkaru an Abi Hurairah rafa'ahu la yatatawwa'ul imamu fi makani. Kata Al-Bukhari rahimahullah, wa yuzkaru an Abi Hurairah, diriwayatkan atau disebutkan dari Abu Hurairah. Ini sighat tamrid. Sighat tamrid. Wa yuzkaru an Abi Hurairah rafa'ahu, dia meriwayatkan secara marfu' dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, la yatatawwa'ul imamu fi makani, hendaknya imam tidak sholat sunnah di tempat dia sholat wajib. Apa komentar Al-Bukhari? Walam yasih, dan ini tidak sahih. Nah, ini ketika ditansis oleh Al-Bukhari lam yasih, maka ini dhaifnya la yang jabir, sudah dhaif parah, ya. Maka yang kita bicarakan tadi adalah hadis-hadis muallaqat yang tidak divonis dhaif oleh Al-Bukhari sendiri. Maka kita katakan paling parah adalah dhafun yasir atau inqita' yasir ataupun dhaif yang yuhtamal, ya. Nah, adapun kalau Al-Bukhari tansis sendiri langsung bahwa itu lam yasih, maka ini dhaifnya la yang jabir, tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan. Baik, wallahu taala alam bisawab. Wa ma kana min at-ta'liqati sahihan falaysa min namati as-sahih al-musnad bihi. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu perbedaannya, yang sigatul jazm sama sigatul tamrid. Yang sigatul jazm sahih, yang sigatul tamrid juga ditemukan hadis-hadis sahih. Nah, sekarang kalau kita dapati dia sahih, terus bagaimana statusnya? Apakah dia masuk dalam kategori Sahih Bukhari atau tidak? Kata beliau, muallaqat yang terbukti, yang setelah diperiksa ternyata muallaqnya sahih, maka dia tidak termasuk dalam penamaan Sahih Al-Bukhari. Al-Musnad fihi, dari masuk. Kenapa? Karena Al-Bukhari sendiri memberikan judul untuk kitabnya, ini nama lengkapnya Al-Bukhari. Sahih Bukhari itu bukan nama ikhtisar yang masyhur saja, tapi bukan nama aslinya. Bukan judul aslinya. Judul Sahih Bukhari adalah ini, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar fi umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Maka di sini Al-Bukhari mengatakan Al-Jami' Al-Musnad. Musnad artinya yang disebutkan dengan sanadnya marfu' sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muallaq pada dasarnya tidak masuk dalam persyaratan dan penamaan Sahih Al-Bukhari. Kenapa? Tanpa sanad. Sementara Sahih Bukhari dipersyaratkan padanya apa oleh Al-Bukhari? Al-Musnad. Karena itulah Ad-Darqutni rahimahullahu taala dalam Tatabbu' wal Iltizamat sama sekali, ya, beliau kan kita sudah sebutkan Darqutni menulis kitab Tatabbu' wal Iltizamat untuk mengkritisi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Dan Ad-Darqutni sama sekali tidak menyinggung, sama sekali tidak mengkritisi hadis muallaq dalam Sahih Bukhari. Ya. Kenapa? Ad-Darqutni tahu ini bukan bagian dari Sahih Bukhari. Ya, yakni Al-Bukhari tidak mempersyaratkan syaratnya pada hadis muallaq tersebut, tentunya. Karena itulah beliau tidak kritisi. Seandainya beliau kritisi, beliau mungkin akan dapatkan banyak kritikan. Ya. Tapi Al-Bukhari sendiri sudah memperjelas hal tersebut. Ya. Maka hadis-hadis muallaq tadi, walaupun kedapatan setelahnya diperiksa ternyata sahih, tetap dia tidak bisa dikategorikan dalam Sahih Al-Bukhari. Kenapa? Karena Sahih Bukhari namanya adalah Al-Musnad, Al-Jami' Al-Musnad, pakai sanad. Nah, dan ini yang karena itulah Ad-Darqutni rahimahullahu taala sama sekali tidak menyinggung, mengkritisi muallaqat dalam Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Nah, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai sini dulu. Insyaallah masalah berikutnya kita lanjut pada pertemuan esok hari.
Wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.